Hai, video ini adalah alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Eyang Putri. Dia adalah anak pembantu di rumah Eyang Sri. Dia mendengar ada suara, lalu anak kecil itu keluar mencari Eyang. Dia melihat pintu lemari yang bergerak-gerak, dan tiba-tiba lemari roboh menimpa anak kecil itu. Sebuah keluarga sedang melakukan perjalanan. Mereka adalah Reza, Gendis, dan anak mereka yang bernama Anya. Gendis adalah cucu Eyang Sri, dan mereka akan ke rumah Eyangnya di Jogja. Mereka akhirnya sampai di rumah Eyang Sri dan disambut oleh seorang pembantu yang bernama Bu Narsi, ibu dari anak kecil yang tertimpa lemari. Bu Narsi berkata kalau dia akan berhenti dari pekerjaannya karena dia ingin mengurus putrinya yang kondisinya belum juga membaik. Mereka lalu masuk ke dalam rumah. Eyang Sri lalu keluar bertemu dengan Gendis dan keluarganya. Saat makan malam, Eyang kembali bertingkah aneh dan keluar darah dari hidungnya. Anya yang sedang tidur terbangun karena dia mendengar ada suara Eyang yang memanggilnya. Dia lalu keluar kamar mencari Eyangnya. Gendis sedang di makam Eyang kakungnya bersama Eyang Sri, Reza, dan Anya. Saat adzan maghrib, Gendis mengajak Eyangnya untuk pulang. Dia seperti melihat ada sosok yang berada di depan pintu. Namun sosok itu tiba-tiba hilang. Dia lalu menemani Reza yang sedang menyelesaikan pekerjaannya. Gendis lalu membuat gelang agar dia bisa tahu kalau Eyangnya tidur sambil berjalan lagi. Dia lalu memasang gelang itu ke tangan Eyangnya. Eyangnya berbunyi. Dia keluar kamar untuk mencari Eyangnya. Gendis pergi ke rumah batik karena dia mendengar suara gelang dari sana. Senter Gendis tiba-tiba mati. Dia lalu melihat bayangan seorang pria yang sedang menyembah di balik kain. Gendis melihat Eyangnya sedang menyembah dan kembali berbicara dengan bahasa Jawa. Dia berusaha menyadarkan Eyangnya dan membawanya kembali ke dalam kamar. Gendis terkejut saat dia keluar kamar. Dia kembali mendengar suara gelang, padahal Eyangnya ada di dalam kamar. Reza lalu ke kamar Eyang dan mencari tahu kenapa Eyang sering tidur sambil berjalan. Dia bertanya apakah selama tidur Eyangnya mengalami mimpi-mimpi yang aneh. Tapi Eyang berkata kalau dia baik. Gendis mendengar ada suara dari dalam kendi dan ada sosok menyeramkan dari dalam kendi itu. Dia pun segera memasang semua kaligrafi ayat-ayat Al-Quran di rumah itu. Tiba-tiba pot bunga terjatuh dan ada sebutir telur di dalamnya. Gendis pun terkejut saat dia memecahkan telur itu. Telur itu berisi darah dan paku. Gendis panik dan meminta agar Reza segera kembali ke Jogja. Dia curiga kalau rumah itu telah disantet. Namun Reza tidak percaya. Gendis akhirnya menghubungi Satrio untuk minta bantuan. Satrio berkata kepada Gendis kalau Eyang memang kena santet. Dia menyarankan agar Gendis sering-sering membaca Al-Quran, terutama ayat kursi. Gendis sedang membersihkan badan Eyang sambil membaca ayat lari ke kamar, dan dia tidak melihat ada siapa-siapa di sebelahnya, tapi Reza melihatnya di CCTV. Baca doa di rumah batik. Anya terbangun. Dia mendengar suara gelang Eyangnya. Tiba-tiba pintu lemari terbuka. Anya berjalan mendekati lemari, dan tiba-tiba Reza sudah berada di belakangnya. Gendis memeriksa tempat di mana Bu Ajeng melakukan ritual. Dia membongkar lantai dan menemukan beberapa kain yang diikat oleh tali. Kain itu berisi tanah dan kertas yang bertuliskan nama Eyang Sri. Eyang Sri seperti ketakutan saat dia melihat Reza. Gendis kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Bu Ajeng. Dia berpikir kalau Bu Ajeng melakukan itu agar toko batik miliknya tidak punya saingan. Budi Laras selalu datang. Gendis memberitahu Budinya kalau Bu Ajeng telah menyantet Eyang mereka. Budi Laras segera menyuruh mereka membawa benda-benda itu ke Bu Ajeng. Dia berkata yang bisa menarik kembali santet itu adalah Bu Ajeng sendiri. Gendis dan Reza pun segera menuju ke rumah Bu Ajeng. Gendis langsung marah-marah dan melabrak Bu Ajeng. Bu Ajeng terkejut. Dia berkata kenapa Gendis malah mengeluarkan benda-benda itu dari rumahnya. Bu Ajeng lalu bercerita, 3 bulan yang lalu saat dia berkunjung ke rumah Eyang, dia melihat ada sosok menyeramkan yang berdiri di belakang Eyang.
Bu Ajeng juga berkata kalau tanah dan kain itu sudah dibacakan ayat-ayat suci untuk menanggal santet di rumah Eyang. Ternyata Laras adalah anak tiri Eyang Sri, dan dia tidak terima kalau harta warisan ayahnya jatuh ke tangan Eyang Sri. Eyang Sri mengikatkan kain batik di lehernya, dan dia lalu gantung diri. Dia menghancurkan patung itu, dan Laras seketika menjadi sakit. Setelah itu Laras mengalami gangguan mental, dan dia dirawat di rumah sakit jiwa bersama.